Oke ya. Jadi kalau kita coba bahasakan dalam konteks ideal dari bilangan bulat, kita punya sifat tadi bagaimana kalau misalkan bilangan prima P habis membagi hasil kali dari A dan B ya, maka akibatnya adalah P-nya akan habis membagi A atau P-nya habis membagi B. Bisa juga dua-duanya. Nah, kalau kita terjemahkan dalam konteks ideal dari bilangan bulat, kita bisa mengatakan kalau P habis membagi A kali B, berarti A kali B anggota dari PZ, maka salah satu dari dua hal ini harus terjadi. Apakah P habis membagi A, alias A masuk ke dalam PZ, atau P habis membagi B, sehingga B yang masuk ke dalam PZ. Dan ingat ini atau ya, artinya mungkin juga terjadi dua-duanya. Jadi ini sebenarnya ini kan ekuivalen dengan P habis membagi AB, ini P habis membagi A, dan ini P habis membagi B. Nah, berarti kalau sebagai ideal PZ dengan P-nya bilangan prima memiliki sifat demikian. Kalau hasil kali dua bilangan bulat masuk ke dalam PZ, maka salah satunya pasti akan masuk ke dalam PZ juga. Dari sinilah muncul definisi dari ideal prima. Nah, jadi di sini kita misalkan ya, mungkin kita batasi ya definisi kita untuk gelanggang komutatif dengan elemen satuan. Jadi misalkan kita punya A itu suatu gelanggang komutatif dengan elemen satuan dan S adalah suatu ideal sejati dari A. Ideal sejati, proper ideal, itu artinya adalah ideal yang tidak sama dengan gelanggangnya. Jadi benar-benar hanya merupakan bagiannya. Nah, ideal S ini disebut ideal prima dari A jika untuk setiap A dan B anggota A, sedemikian hingga A kali B masuk ke dalam S, akan berlaku A-nya masuk ke dalam S atau B-nya masuk ke dalam S. Ini mirip kan dengan ide yang tadi, sifat yang ada di ideal PZ. Hasil kalinya masuk ke dalam satu ideal, berakibat salah satunya pasti juga berada dalam ideal tersebut. Jadi ini pendefinisian dari ideal prima. Dengan gagasannya muncul dari ideal yang dibangun oleh bilangan prima dari gelanggang Z. Nah, tentu saja meskipun ide awalnya ini adalah dari himpunan bilangan bulat, bukan berarti contohnya hanya sekedar PZ. Karena mungkin di himpunan lain seperti misalkan himpunan matriks atau mungkin ya misalkan ya kalau kita mungkin bicara agak sedikit rumit ya, misalkan himpunan fungsi kontinu dan lain sebagainya, mungkin juga ada case-case semacam ini. Tapi ide mengapa muncul definisi A kali B masuk ke dalam S berakibat A-nya di S atau B-nya di S, ini awalnya adalah dengan mengambil ide S-nya merupakan ideal dari Z yang dibangun oleh bilangan prima. Ya, nanti akan kita kaji sedikit apa efeknya kalau dia merupakan ideal prima, dan ya mungkin apa perbedaannya dibandingkan dengan kalau dia merupakan ideal biasa. Ya, kita coba untuk melihat sebuah contoh. Tentunya contohnya sebaiknya jangan mengambil PZ begitu ya, dengan P-nya bilangan prima, karena itu memang itulah yang menjadi dasar dari definisi yang kita rumuskan. Nah, kali ini
kita coba pada gelanggang Z12. Tentunya terhadap operasi ya penjumlahan dan perkalian modulo 12. Anda dapat membuktikan bahwa himpunan S yang isinya adalah 0, 3, 6, 9 ini akan merupakan ideal dari Z12. Nah, tetapi bagaimana membuktikan sifat bahwa dia merupakan ideal prima? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, di sini untuk membuktikannya, ya barangkali ya mungkin kita bisa menggunakan strategi yang sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan kontraposisi. Kalau ada implikasi jika P maka Q, itu sebenarnya akan ekuivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Begitu ya. Nah, di sini sebenarnya kita akan membuktikan sifat ini. Untuk setiap AB anggota Z12, kalau hasil kali dari A dan B masuk ke dalam S ini, maka salah satu dari A atau B juga masuk ke dalam S. Nah, ini kita balik. Ini akan sama dengan kalau A bukan anggota S dan B bukan anggota S. Ingat kalau ini dinegasikan atau menjadi dan ya. Sini. Nah, ini akan berakibat A kali B juga bukan anggota dari S. Jadi kalau A dan B dua-duanya di luar S, hasil kalinya juga tidak akan masuk ke dalam S. Nah, kalau ini berhingga, ya barangkali membuktikan yang ini akan sedikit lebih mudah. Mari kita lihat buktinya. Nah, ini buktinya. Kalau misalkan kita mencari anggota dari Z12 yang bukan merupakan anggota S, ya berarti kita tinggal menghilangkan elemen-elemen 0, 3, 6, dan 9. Berarti masih ada 8 anggota yang lain. Nah, di sini dicek tabel Cayley-nya. Ternyata kalau kita mengalihkan semua anggota dari Z12 selain 0, 3, 6, 9 dengan anggota Z12 yang lain yang juga bukan 0, 3, 6, 9, ternyata hasilnya tidak ada yang masuk ke dalam himpunan S. Hasil kalinya ini bukan anggota S, ini bukan anggota S. Hasil kalinya juga ternyata tidak ada yang masuk ke dalam S. Tidak ada hasilnya yang merupakan 0, 3, 6, atau 9. Nah, berarti ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ideal S yang isinya 0, 3, 6, 9 di Z12 itu merupakan ideal prima.